Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Peter, mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Yang pertama, berkontribusi bagi hemostatis, terutama dengan pengaturan konsentrasi isi plasma, terutama air dan elektrolit, serta membuang semua bahan sisa metabolik kecuali O2. Traktus urinarius. Yang pertama ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi organ perkemihan. Yang pertama ginjal. Ginjal mengatur volume dan komposisi darah, mengatur tekanan darah dan kadar gula darah, dan ekskresi sisa hasil metabolisme. Fungsi ureter, transportasi urin dari ginjal menuju kandung kemih. Fungsi kandung kemih, menampung urin sebelum dikeluarkan menuju uretra. Fungsi uretra, mengeluarkan urin dari tubuh. Ginjal ini sendiri beratnya mencapai 125-150 gram, sebesar kepalan tangan, berpasangan kiri dan kanan. Ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal. Kemudian berikutnya tentang ureter, saluran yang menghubungkan ginjal dengan buli-buli. Banyak dua buah kiri dan kanan, panjang mencapai 25-30 cm dengan diameter 4-5 mm. Berikutnya adalah vesika urinaria. Alat berupa kantong otot terletak dalam rongga panggul belakang simfisis pubis. Pada pria di belakang vesika terdapat rektum dan di bawah vesika terdapat kelenjar prostat. Sedangkan pada wanita di belakang vesika terdapat vagina, uterus, ovarium, dan rektum. Struktur vesika sama dengan ureter. Lapisan mukosa terdiri dari epithel toraks tidak berambut getar, berlipat-lipat. Daerah mukosa antara mukosa muara kedua ureter dan muara uretra membentuk seperti segitiga. Lapisan muskularis terdiri dari otot volos tersusun secara sirkuler, dan pada muara uretra terdapat cincin otot yang tonusnya kuat sebagai klep pengatur keluar urin. Otot volos vesika dalam keadaan normal relaksasi sehingga dapat melebar waktu pengisian urin. Isi vesika sampai penuh mencapai 250 atau 3-300 cc. Bila ada sumbatan uretra, isi vesika bisa mencapai 500-1000 cc. Lapisan serosa terbentuk dari jaringan ikat yang akan berhubungan selaput. Uretra merupakan saluran keluar dari vesika. Pada wanita dan pendek dan lurus, panjang 2-5 atau 3-5 cm. Pada laki-laki panjang dan berbelok-belok, panjang 17-22,5 cm, terdiri atas satu uretra vas prostatica dalam prostat. Yang kedua, uretra vas membrana antara kelenjar prostat sampai pangkal penis. Pembentukan urin oleh ginjal terdiri dari 3 fase. Yang pertama, filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, sistem reproduksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Bagian-bagian sistem reproduksi pada laki-laki, yang pertama ada kelenjar. Di kelenjar terdapat ada testis, vesika seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbo atau uretralis. Yang kedua ductus, terdapat epidimis, ductus, dan uretra. Yang ketiga bagian penyambung ada skrotum, veniculus, dan penis. Kelenjar. Di kelenjar ada testis. Testis merupakan dua buah glandula atau kelenjar yang terdapat di dalam skrotum, digantungkan pada pemiculus spermaticus, berfungsi sebagai tempat terbentuknya sperma dan hormon pria atau testosteron. Terdiri lobus, testis yang menghasilkan hormon testosteron. Testis terbentuk dari sekitar 200 tubulus yang saling melilit, terletak pada dalam kompartemen fibrosa. Spermatozoa dibentuk di dalam tubulus dan dikeluarkan di dalam ductus melewati ductus epididymis. Vas deferens membawa spermatozoa melalui kanalis inguinalis di atas tulang pubis dan mengelilingi dinding samping pelvis sampai ke belakang kandung kemih. Lalu spermatozoa memasuki uretra melalui ductus ejaculator. Vesika seminalis adalah dua buah kelenjar tubular yang terletak di kanan dan kiri di belakang leher kandung kencing.
dan berbentuk seperti piramid, panjangnya lebih kurang 5-10 cm. Berfungsi menghasilkan zat mukoid yang merupakan sumber energi spermatozoa. Vesica seminalis bergabung dan dengan ductus deferens disebut ductus ejaculatoris. Kelenjar prostat melekat pada dinding bawah vesika urinaria, besarnya kira-kira sebesar 2 buah kenari prostat, melingkar pada pangkal uretra yang keluar dari kandung kemih. Kelenjar prostat merupakan kumpulan dari 30-50 kelenjar tubulo-alveolar dan bermuara ke dalam uretra, pars uretratica. Fungsi kelenjar prostat ini sendiri menambah cairan alkalis pada cairan seminalis, berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan yang terdapat pada uretra dan ductus atau saluran epididymis merupakan saluran halus yang panjangnya 6 cm, terletak sepanjang atas sepi dan belakang testis. Kaput epididymis atau kepala berhubungan dengan bagian atas testis sebagai ductus efferent, dan dari testis corpus epididymis badan ditutup oleh membran serosa. Caudal epididymis atau ekor disebut juga globulus minor ditutupi membran serosa. Uretra. Uretra merupakan saluran kemih sekaligus sebagai saluran ejakulator pada laki-laki, di mana pengeluaran urin tidak bersama dengan ejakulasi. Hal ini yang diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Berikutnya penis. Terletak menggantung di depan skrotum, bagian ujung disebut gland penis, bagian tengah disebut corpus penis, bagian pangkal disebut radix penis. Corpus cavernosus penis terdiri atas massa silindris yang erektil dan membentuk 3/4 bagian anterior batang penis. Aktivitas seksual pria. Rangsangan lahir organ sensoris dan sensasi sensual melalui saraf pudendum. Melalui flexus sacralis dari medula spinalis membantu rangsangan aksi sensual yang berasal dari struktur interna. Akibat dorongan seksual akan mengisi organ seksual dengan sekret yang menyebabkan keinginan seksual dengan merangsang mukosa uretra. Berikutnya adalah anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, alat genitalia eksterna, mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, dan glandula. Alat genitalia interna berupa vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovari. Mons veneris, jaringan lemak yang menonjol di atas pubis, tumbuh rambut saat puber. Berikutnya labia mayora, terisi jaringan lemak yang berasal dari mons veneris, lonjong dan mengecil ke bawah. Berikutnya klitoris, merupakan suatu tunggul yang erektil tertutup oleh prefutium clitoridis. Banyak syaraf dan pembuluh darah analog dengan penis laki-laki. Uterus ini seperti buah pokat sebesar telur ayam kampung. Letaknya antara vesika urinaria dan rektum. Berikutnya adalah vagina, penghubung antara introitus, vagina, dan uterus. Dinding depan lebih pendek daripada dinding kanan. Terdapat ruge, terdapat kelenjar ke dalam puncak vagina menonjol ujung serviks, VH asam 4,5 proteksi. Labia minora sebelah dalam labia mayora. Di atas klitoris membentuk preputium clitoridis. Di bawah klitoris membentuk frenulum clitoridis. Tuba fallopi mulai dari cornu uteri kanan dan kiri ke lateral. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pars interstitialis, pars isthmica, pars ampullaris, pars infundibulum. Berikutnya ovarium, terdiri dari 2 bagian indung, telur kiri dan kanan, dihubungkan dengan uterus. Ligamentum proprium dihubungkan dengan dinding panggul. Strukturnya adalah korteks dan medula. Anatomi panggul. Panggul atau pelvis terdiri dari 2, yaitu bagian keras dibentuk oleh tulang, yang kedua bagian lunak dibentuk oleh otot dan ligamen. Panggul bagian keras terdiri dari yang pertama, bagian atas yang lebar disebut panggul besar atau pelvis mayor, mendukung perut. Yang kedua, bagian bawah disebut panggul kecil, pelvis minor, penting dalam
Berikutnya adalah tulang panggul, terdiri dari 4 buah tulang. Yang pertama 2 tulang panggul, 1 tulang sakrum, 1 tulang koksigi. Secara fisiologisnya, siklus menstruasi, perubahan reguler pada lapisan uterus yang menyebabkan pengeluaran darah yang terjadi hampir setiap bulan. Menarche atau masa haid pertama, yang berikutnya adalah menopause, akhir dari siklus menstruasi akibat dari penuaan ovarium. Siklus reproduksi wanita. Siklus reproduksi wanita ada 4, yaitu siklus ovarium, siklus endometrium, siklus myometrium, dan siklus gonadotrofin. Baik, berikutnya adalah tentang sistem pencernaan. Saluran cerna yaitu tuba muskular panjang yang merentang dari mulut sampai anus, dan organ-organ aksesoris yaitu gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kandung empedu, dan pankreas. Pencernaan berlangsung secara mekanis dan kimiawi yang meliputi proses sebagai berikut. Yang pertama, ingesti, pemotongan, peristaltik, digesti, absorpsi, dan egesti. Secara garis besar, sistem pencernaan melaksanakan 4 proses dasar, yaitu motilitas, sekresi, pencernaan, dan penyerapan. Motilitas merupakan kontraksi otot yang mencampur dan mendorong isi saluran pencernaan. Otot polos di dinding saluran pencernaan terus-menerus berkontraksi dengan kekuatan rendah atau tonus. Tonus penting untuk mempertahankan agar tekanan pada isi saluran cerna tetap serta. Berikutnya adalah sekresi. Sekresi merupakan getah pencernaan disekresikan ke dalam lumen saluran cerna oleh kelenjar ekskrokin. Sekresi pencernaan dapat berupa enzim, garam, empedu, dan mukus. Sekresi memerlukan energi baik untuk transportasi aktif bahan mentah ke dalam sel maupun untuk sintesis produk sekretorik. Berikutnya adalah pencernaan. Manusia mengkonsumsi 3 kategori biokimiawi makanan yang kaya energi, yaitu berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Berikutnya adalah penyerapan atau absorpsi. Usus halus merupakan tempat pencernaan terakhir nutrien, dan sebagian besar nutrien diserap atau diabsorpsi. Berikutnya adalah fungsi organ-organ pencernaan. Yang pertama itu gigi. Gigi berfungsi untuk memastikan atau menghancurkan makanan di dalam mulut, dipotong-potong menjadi bagian kecil dan mencampur dengan saliva untuk membentuk bolus makanan yang dapat ditelan. Yang kedua, kelenjar saliva melarutkan makanan secara kimiawi untuk pengecapan. Berikutnya adalah lidah. Lidah merupakan alat pengecap yang terdiri dari jaringan otot yang dilapisi oleh selaput lendir. Di sini ada fungsi lidah, ada 5 fungsi lidah, yaitu yang pertama, 1 untuk membolak-balik makanan dalam makanan. Yang kedua, untuk membersihkan rongga mulut dari sisa-sisa makanan. Yang ketiga, memotong makanan ke arah paring. Keempat, sebagai alat pengecap. Dan yang kelima, membantu dalam pembentukan suara. Berikutnya adalah esofagus. Esofagus merupakan menggerakkan makanan dari faring ke lambung melalui gerak peristaltik. Mukosa esofagus mensekresi mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus. Esofagus tidak memproduksi enzim pencernaan. Berikutnya adalah lambung. Lambung menyimpan makanan, produksi chymus atau massa homogen setengah cair berkadar asam tinggi yang berasal dari bolus dan mendorongnya ke dalam duodenum. Yang kelima adalah usus halus. Mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai dari mulut dan lambung. Proses ini diselesaikan oleh enzim usus, enzim pankreas, serta dibantu oleh empedu. Secara selektif mengabsorpsi produk digesti, tempat pencernaan dan penyerapan karbohidrat, lemak, protein, air, elektrolit, dan vitamin. Yang keenam, usus besar. Penyerapan 80-90% air dan elektrolit dari chymus dan mengubah chymus dari cairan menjadi massa semi, memproduksi mukus, mengekskresikan zat sisa dalam bentuk feces. Yang terakhir, rektum dan anus. Lanjutan kolon terletak di belakang rongga panggul kecil. Fungsinya adalah tempat penumpukan feses sebelum defekasi. Jantung adalah sebuah rongga organ berotot memompa darah ke seluruh tubuh, dan juga jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran. Secara internal, struktur jantung.
Jantung dipisahkan oleh sebuah lapisan otot menjadi dua bagian, dari atas ke bawah menjadi dua pompa. Dinding serambi jauh lebih tipis dibandingkan dinding bilik karena bilik harus melawan gaya gravitasi bumi untuk memompa darah ke atas dan memerlukan gaya lebih besar untuk mensuplai peredaran darah, khususnya pembuluh darah aorta untuk memompa ke seluruh bagian tubuh yang memiliki pembuluh darah. Tiap serambi dan bilik pada masing-masing belahan jantung dipisahkan oleh sebuah katup. Katup di antara atrium kanan dan bilik kanan disebut katup tricuspidalis atau katup per daun 3. Sedangkan katup yang ada di antara serambi kiri dan bilik kiri disebut katup mitralis atau katup bicuspidalis atau katup berdaun 2. Cara kerja jantung. Pada saat berdenyut, setiap jantung mendengkur dan darah masuk ke jantung disebut diastol. Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari jantung disebut sistol. Kedua serambi berkontraksi dan berrelaksasi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mendengkur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang sudah mengandung sedikit oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena besar, vena cava menuju ke dalam atrium kanan.